Halo guys, selamat datang di podcast Pendidikan Kontemporer. Apa kabar kalian semua? Ya, pastinya selalu diberikan kesehatan. Oh ya, di masa pandemi ini kita jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Oke, perkenalkan, nama saya Ayu Bella Rista Perwanti, merupakan mahasiswa Pendidikan Sejarah angkatan 2018. Di podcast kali ini kita akan membahas dengan tema Gus Dur dan toleransi yang ada di Indonesia. Oke, pasti kalian tahu kan ya siapa itu Gus Dur? Yaps, benar sekali. Menjadi Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid memiliki peran yang sangat penting dalam toleransi yang ada di Indonesia. Banyak pergolakan yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan politik, dengan kebijakan yang berubah-ubah, maupun pendiskriminasian keagamaan ataupun etnis. Nah, terkhusus untuk etnis Tionghoa nih ya, banyak mengalami perubahan seiring dengan kebijakan politik yang ditetapkan di Indonesia. Nah, maka dari itu, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang berada di tengah-tengah pluralisme keagamaan yang melatar belakangi hidupnya, maka beliau berkeinginan di dalam kehidupan sosial Indonesia hidup secara berdampingan. Islam merupakan agama yang mayoritas yang ada di Indonesia dan ada agama minoritas yang ada di Indonesia. Maka dari itu, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid memiliki nilai yang penting dalam menciptakan keharmonisan sesama agama dan usaha-usaha yang dilakukan guna menentukan kebijakan toleransi etnis Tionghoa. Oke, mari kita bahas satu persatu. Pemimpin yang hebat merupakan pemimpin yang bisa mesejahterakan rakyat dengan penetapan kebijakan dan pengambilan tindakan sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau biasa disapa dengan Gus Dur merupakan salah satu pemimpin yang mengajarkan banyak toleransi dengan slogannya, gitu aja kok repot. Nah, pasti kalian sering dijumpai di truk ataupun di baliho di pinggir jalan. Ada pula yang tercetak dengan kata, gitu aja kok repot di kaos anak. Iya kan ya? Pastinya dong. Dari kata gitu aja kok repot ini merupakan cerminan diri dari seorang Gus Dur. Bahwa Gus Dur merupakan sosok seorang pemimpin yang adil dalam mensosialisasikan wawasan keagamaan plural. Toleransi memberikan kebebasan kepada semua agama yang hidup dan memperkecil campur tangan pemerintah dalam masalah keagamaan. Gus Dur merupakan sosok yang berprinsip dan memiliki pandangan tentang Islam yang liberal. Dapat dilihat dari riwayat pendidikan dan biografi dari sosok seorang Presiden keempat Republik Indonesia. Siapa coba? Oke, benar sekali. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Lahir di Jombang 4 Agustus 1940. Beliau lahir dari keluarga yang Islami. Ayahnya seorang menteri agama pada pemerintahan Soekarno yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim dan ibunya Hajah Solehah. Semasa kecil, Gus Dur tinggal bersama kakeknya yang menjadi seorang pendiri dan juga tokoh agama terkemuka, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri dari NU. Beliau sering dikunjungi para tokoh politik maupun agama. Dengan begitu, sejak kecil Gus Dur sudah mengenal tentang tokoh politik. Gus Dur belajar membaca Al-Quran mulai umur 4 tahun dengan diajari kakeknya yang bernama, benar sekali, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selanjutnya, Gus Dur ikut bersama ayahnya ke Jakarta. Gus Dur sekolah di sekolah rakyat, yaitu sekolah bentukan pemerintah Hindia Belanda untuk anak pribumi. Ketika keluarganya pindah rumah ke Matraman, ia dan adiknya pindah sekolah ke SD Perwani. Selanjutnya, Gus Dur melanjutkan di Sekolah Menengah Ekonomi atau SMEP dan tinggal di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Setelah tamat dari SMEP, Gus Dur lebih banyak menghabiskan waktunya untuk belajar di pesantren yang bernaungan Nahdlatul Ulama. Dan Gus Dur diberikan amanah menjadi Dekan Fakultas Usuluddin Universitas Hasyim Asy'ari Jombang
sekaligus diberi amanah untuk menjadi Sekretaris Umum Pesantren Tebu Ireng Jombang. Gus Dur juga mengikuti kegiatan berbagai pengasuh di berbagai pesantren dan sebagai anggota Dewan Kehormatan Universitas Saddam Hussein di Baghdad. Di samping itu, Abdul Rahman Wahid juga pernah menjabat sebagai Ketua Persatuan Pelajar Indonesia di Mesir, sebagai konsultan Departemen Koperasi, sebagai anggota Departemen Agama dan Departemen Pertahanan dan Keamanan, sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi Karya Pembangunan tahun 1987 sampai 1992, sebagai anggota Komisi Agama Ibrahim di Madrid, Spanyol, sebagai anggota MPR utusan golongan tahun 1999 dan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 1999 sampai 2001. Dapat dilihat dari biografi Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, merupakan sosok seorang yang rasional dan liberalis, tetapi Gus Dur adalah orang yang tradisionalis. Gus Dur dibesarkan di lingkungan pesantren dengan agama yang kuat. Beliau merupakan sosok yang sulit ditebak. Gus Dur merupakan seorang pahlawan pluralisme sejati karena berani melawan arus. Meskipun beliau sendiri banyak dikritik atas usahanya, karakter pluralisme yang melekat pada Gus Dur karena beliau memiliki pemahaman mengenai agama dan kecintaannya kepada Indonesia dalam tatanan demokrasi yang plural diartikan sebagai sebuah kesadaran dan keterbukaan untuk menerima dan mengakui perbedaan dan saling menghormati. Di Indonesia sendiri terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Saat itu, etnis yang menjadi minoritas di Indonesia adalah etnis Tionghoa. Pada tanggal 6 November 1957, pemerintah mengeluarkan kebijakan. Apa tuh kebijakannya? Ya, benar sekali. Kebijakan larangan warga negara Indonesia untuk masuk atau tidak diizinkan bersekolah di sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Tionghoa sebagai bahasa pengantar. Dari itu, banyak masyarakat Tionghoa yang putus sekolah dan juga pada tahun 1967 pemerintah mendirikan staf khusus urusan Cina. Guna untuk apa sih? Untuk memantau dan merumuskan kebijakan pendidikan khusus etnis Tionghoa dan juga mengawasinya. Pemerintah juga menerapkan kebijakan tentang agama, adat istiadat warga Tionghoa dengan mengeluarkannya Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 yang berisikan agama Tionghoa hanya dapat dipraktekkan di lingkungan keluarga saja. Hari-hari besar keagamaan dan adat Tionghoa hanya bisa dilangsungkan secara tertutup dan tidak boleh mencolok. Dengan melihat keadaan diskriminasi di Indonesia, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid menghapus segala bentuk diskriminasi, terutama untuk agama minoritas Tionghoa. Pada saat Gus Dur menjadi Presiden keempat Indonesia, beliau mengeluarkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000, tepatnya pada tanggal 17 Januari 2000, untuk mencabut Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Selanjutnya, pada tahun 2001, Menteri Agama Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan nomor 13 tahun 2001 tentang penetapan Hari Raya Imlek sebagai hari libur, tidak diwajibkan dan hanya berlaku bagi orang yang memeluk agama Konghucu, dan pencabutan larangan tentang penggunaan bahasa Tionghoa. Dengan begitu, agama Konghucu juga diakui sebagai salah satu agama di Indonesia yang masih berlaku sampai sekarang. Indonesia memeluk 6 agama, yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain Indonesia memeluk 6 agama, Gus Dur juga membebaskan media massa dan pers untuk bangkit kembali. Maka dari itu, mulai bangkit berbagai majalah Tionghoa. Nah, di sini partai-partai politik dan berbagai paguyuban etnis Tionghoa muncul di Indonesia guna mempersolid antar etnis. Selain itu, mempersolid etnis Tionghoa dengan menjalankan ritual keagamaan, adat, dan diperbolehkan memperkenalkan budaya etnis Tionghoa. Dengan maraknya seni budaya barongsai, naga liong yang dulu hanya dipertunjukkan di lingkungan Tionghoa saja,
tetapi sampai sekarang ini sudah dipertunjukkan untuk umum. Dan etnis Tionghoa yang memeluk kepercayaan Konghucu juga merasa bebas untuk beribadah, resmi dilindungi dan diakui negara sebagai salah satu agama resmi di Indonesia. Dapat kita simpulkan bahwa kebijakan Gus Dur berguna untuk masyarakat, apalagi masyarakat yang terkena diskriminasi. Gus Dur menyelamatkan etnis Tionghoa dari diskriminasi yang ada dikarenakan pada masa Orde Lama dan Orde Baru membatasi etnis Tionghoa dalam melakukan ritual keagamaan, adat istiadat, kehidupan politik, dan pendidikan. Dengan latar belakang dan pendidikan yang dimiliki Gus Dur, maka Gus Dur memiliki jiwa toleransi yang sangat tinggi. Gus Dur memberikan kebebasan beragama dan melaksanakan adat sesuai dengan agama yang dianut. Gus Dur juga menghapuskan diskriminasi dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 46 Tahun 2000 mengenai pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang larangan melaksanakan adat istiadat agama serta kebudayaannya. Jadi, masa pemerintahan Gus Dur tidak membatasi ruang gerak etnis Tionghoa untuk menjaga dan melestarikan kebudayaannya. Maka dari itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi jiwa toleransi yang ada. Karena Indonesia terbagi menjadi beberapa pulau, ras, suku, dan agama. Seperti Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Terima kasih telah mendengarkan podcast Sejarah Kontemporer dengan tema Toleransi di Indonesia. Saya, Ayu Bella Rusita Purwanti, mahasiswa Pendidikan Sejarah 2018A, pamit undur diri dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.